Oke, saya mulai saja ya. Selamat siang sahabat Kompak Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Selamat siang Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan juga di tayangan ini di YouTube channel, Facebook maupun di Instagram ya. Bagaimana kabarnya kita hari ini, siang hari ini? Pasti luar biasa ya, tanpa terasa kita sudah ada di hari Rebo, hari yang ke-15 tahun 2025. Wow, cepat banget ya setelah kita semua having fun lah ya di Natal 2024 tahun lalu ya. Sudah setahun kah? Perasaan sudah setahun. Ya, tahun baruan sudah ya, luar biasa. Kita boleh ada dalam keadaan tetap penuh semangat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan antusias untuk kita tetap terus beribadah kepada Tuhan lewat Zoom Kompak Siang adalah satu hal yang luar biasa. Amin. Karena itu biarlah hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar selalu menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini adalah karena anugerahnya semata-mata. Amin. Oke, saya percaya Anda semua pasti masih diliputi dengan semangat tahun baru. Ya enggak? Oke, Tuhan Yesus tetap sama kan? Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, poin kita yang harus kita berubah. Ya, poinnya kita yang harus berubah dari manusia yang lama menjadi ciptaan yang baru. Ya, jangan terus-terusan nyaman jadi manusia lama yang mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah tersinggung, ya, mudah mutung, ya bahasa Jawa itu mutung, mudah firman Tuhan atau cepat tersinggung ya, langsung mutaber, mutaber apa? Mundur tanpa berita, ya di sini nggak ada, di sini orangnya baik-baik, ya di lautan apa kutub selatan sana. Sini orangnya kan baik-baik ya, nggak ada yang seperti itu ya, nggak ada yang ngaku. Oke, untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority. Oke, highest authority adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang termasuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri. Oke, siang ini dengan narasumber dari Bogor. Kota hujan, ya toh, kota yang selalu ngirim-ngirim ke Jakarta sampai banjir-banjir. Ya, produksinya apa? Banjir, ya nggak apa-apa. Tapi sekarang ada bulia yang muncul di sini, ya, ya. Walaupun Ibu Lia ini sibuk, tapi saya berhasil tangkap dia. Jailah tangkap lagi. Emangnya apa ditangkap ya, ya. Ya, saya bersyukur Bulia bisa memenuhi undangan saya untuk masuk di Zoom ini ya. Alright, mantap ini Bulia sudah standby ya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita Ibu Lia Wotulo. Oke, nanti kita bisa tanya-tanya ya kepada narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ajak Bu Lia untuk berdoa. Bapa, kami percaya pemeliharaan-Mu itu sempurna atas kami. Bahkan ketika kami saat ini sudah memasuki hari yang ke-15 di tahun 2025. Dan masih ada banyak hari-hari yang kami tidak tahu pasti. Tapi kami bersyukur. Kami punya Allah yang pasti. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapi kami, para anak-anak-Mu yang saat ini ada di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, di Facebook ataupun di Instagram. Berkati urapi setiap kami dengan pengertian-pengertian yang lebih lagi
untuk kami tetap berjalan dalam tracknya Tuhan. Urapi narasumber kami, Ibu Lia Wotulo saat ini, agar apa yang disampaikan Ibu Lia bisa memberkati setiap kami. Kami bisa belajar banyak dengan kesaksian bagaimana dia mengalami Kristus. Urapi setiap telinga yang mendengar kesaksian dari Ibu Lia Wotulo agar memberkati kami semua. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami semua mau mengerti sukacita kebenaran-Mu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus yang setuju dan percaya, katakan amin. Alright, sebelum kita sapa Ibu Lia ya, kita relax aja Bu Lia, relax aja. Kita tanya jawab, podcast ini kan supaya hidup. Semua orang boleh bertanya. Boleh ceritakan Bu Lia tentang asalnya, ya toh, keluarganya, anak keberapa, ya toh, suaminya dari mana. Ini karena menyandang nama Wotulo ini, wow, semua orang Indonesia tahu. Wotulo itu siapa, orang Indonesia tahu. Iya, dialah pecatur handal Indonesia, sekaligus pemain bridge kan, pemain bridge ya, yang handal. Oke, silakan. The time is begin now. The floor is yours. Silakan. Ya, selamat siang, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya sangat senang diberi kesempatan untuk mengikuti acara ini, acara kompak ya, Pak Andre. Ya, Ya. kompak. Komunitas sepakat. Dan itu menjadi moto saya juga. Saya senang yang namanya kompak tuh senang banget. Ya, berarti kita ada kebersamaan ya, Pak. Amin. Saya berasal dari orang tua dari seberang, Pak ya. Dari seberang, papa saya Ambon, mama saya Manado. Tapi Manadonya juga campur, ada Sangirnya juga. Ambon juga ada campur, ada Toraja. Jadi 4 suku saya memiliki darah di dalam diri saya ini, 4 suku. Dan saya lahir besar di Jakarta. Lalu saya 6 bersaudara. Sebagian saudara-saudara saya juga menikah dengan suku-suku yang lain. Ada Padang, ada Betawi, ada Bali. Jadi kami udah Indonesia. Keluarga ini udah jadi Indonesia. Amin. Bersyukur hingga pada saat ini kami semua juga dalam keadaan sehat. Dan juga walaupun kami berjauhan, tapi kami saling berkomunikasi. Lalu saya sangat bersyukur saya dilahirkan dari lahir. Saya memang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, dan saya memiliki orang tua yang selalu mengajarkan untuk hidup selalu di jalan Tuhan, hidup beriman, hidup yang takut akan Tuhan. Itu untuk saya pribadi ya Pak. Ya oke. Ibu Lia berapa bersaudara dari saudara sekandung? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ketiga, perempuan yang pertama. Oke, semua saudara-saudaranya sudah jadi orang percaya atau ada yang? Ada. Malah. Ada 2. Ada 2. Ada 1. Ada 1 ya. Kalau yang satu, yang pertama sebenarnya kakak saya 2, jadi saya nomor 3. Kakak saya 2 laki-laki, lalu saya nomor 3 perempuan, 4 laki-laki, lalu 5 perempuan, 6 laki-laki. Jadi cuma 2 perempuan, 4 laki-laki. Alright, Dan oke. sudah almarhum. Almarhum ya, oke. Nanti saya akan tanya lebih jauh lagi. Tapi sekarang saya mau tanya, Ibu Lia kan dari keluarga Kristen kan, orang percaya. Oke. Kapan Ibu Lia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus sehingga Bu Lia mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan cara berpikir, mengalami perubahan karakter? Itu yang penting. Kapan kira-kira?
mungkin waktu tahun sekian. Ceritakan. Ya. Sepertinya sebelum COVID ya Pak. Kebetulan waktu itu di bagian leher saya ini ada tiroid. Oh, Tiroid itu sudah lama dari kecil, terus saya perhatikan kok makin hari makin membesar. Saya pikir dia hanya begitu saja, paling gondok biasa. Tapi ternyata lama-lama semakin besar, lalu saya sudah mulai agak susah untuk saya tidur. Kalau napas masih, cuma kalau tidur ya nggak enak, ke kiri, ke kanan, saya rasa sudah nggak nyaman, seperti itu. oke. Lalu, ya, seperti itu. Lalu akhirnya eh, saya langsung ingat bahwa pertolongan itu selalu dari Tuhan ya Pak. Kalau dibilang saya sudah hampir 3 kali saya untuk berusaha untuk membaca Alkitab karena memang suatu pesan dari orang tua almarhum saya punya papa. Dia bilang kalau boleh belajarlah kamu untuk membaca Alkitab setiap hari. Saya mencoba sampai ketiga kalinya baru saya benar-benar merasakan. Waktu yang pertama baru-baru berapa kitab saya sudah mulai malas lagi, lupa lagi. Singkat cerita pokoknya sampai yang ketiga saya udah tiroid ya Pak ya, dan semakin besar dan itu yang membuat saya takut. Saya bilang, aduh, oh Tuhan nih bagaimana kalau sampai ke operasi, karena dengar saya punya mertua pun begitu suaranya terganggu. Nah sedangkan saya di gereja, saya di bagian yang memang sesuai dengan talenta, saya bagian puji-pujian, Pak. Jadi Wow, saya, Tuhan keren. ini kalau ya, jadi kalau seandainya saya oh Tuhan ini bagaimana? Karena nih kayaknya biasanya pengalaman dari yang lain-lain itu suara pasti terganggu kalau dia operasi. Jadi saya itu pergumulan saya kepada Tuhan. Lalu saya ada salah satu, saya mencari sesuatu yang membuat saya supaya saya semangat secara pribadi. Secara pribadi ya Pak. Karena kalau orang-orang tuh banyak macam-macam untuk kasih prediksinya. Begini begini ya, itu paling utama adalah suara. Ternyata Tuhan memilihkan dokter buat saya, apalagi di saya ini ada apa namanya penyakit bawaan ya Pak dari orang tua, diabetes. Jadi saya takut juga, aduh ini gimana kalau gula saya naik atau semuanya dah mengganggu lah, iblis semua deh. Singkat cerita akhirnya Tuhan memilih semua karena saya minta sama Tuhan, dokter mana yang baik buat saya. Ternyata semuanya baik adanya. Saya baru habis dioperasi, saya buka mata, sadar. Lalu saya bicara, suami saya langsung bilang, loh, kok kamu suaranya biasa aja ya? Saya juga bilang, oh iya. Wah, di situ saya punya semacam nasar ya Pak. Karena saya memang bilang, saya pernah, Tuhan kalau seandainya suara saya masih tetap ada, saya tetap ingin memuji Engkau, saya tetap mau melayani Engkau lewat puji-pujian. Dan itu benar, 1 minggu setelah saya operasi, saya langsung mengambil pujian di gereja, karena sebagai syukur saya memuji Tuhan. Semua yang melihat kaget, nggak percaya, dia bilang, kok beraninya Bulia baru operasi itu suaranya nanti gimana gitu. Saya bilang, ya enggak, saya pikir ini semua Tuhan izinkan dan Tuhan sudah memberi kesempatan buat saya. Tuhan memberikan saya mujizat. Suara saya ternyata masih bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Oke. Oke, Ya. setelah saya baca Alkitab, puji Tuhan. Setiap pagi bangun tidur perasaan saya kayaknya ada suatu utang kalau saya tidak membaca firman atau saya tidak mengikuti mesbah syukur. Kan ada itu Pak. Morning call kalau kita GPIB, ya saya ikuti itu untuk mendengarkan suara Tuhan aja. Mengawali kita punya kehidupan di hari yang baru setiap hari, itu yang saya selalu rasakan betul-betul luar biasa Tuhan. Ya. Buat saya pribadi dan keluarga saya. Apapun tantangan masalah itu menjadi kekuatan saya Pak. Oke. Ya. Oke, saya sapa dulu yang baru masuk. Tahu-tahu sudah banyak nih. Selamat siang Samarinda, Pak Didi. Selamat siang Ibu Evelyn Ferdinand. Pak Gibson Pekanbaru, selamat siang. Selamat siang Torino, Italia, Ibu Ria Worang. Ya. Selamat siang semuanya. Ya, Anda sudah ada di channel yang tepat. Di sinilah Kompak Siang selalu ada setiap hari Senin sampai Kamis. Oke, lanjutkan Bu Ria Lia ya, apa yang terjadi setelah mengalami perjumpaan pribadi Pak Andre, Ya. Pak Andre. Yuk.
Andre. Oh ya, silakan. Saya mau tanya. Silakan. Ya, selamat siang Ibu Lia. Siap. Saya mau tanya Ibu ya. Eh, Ibu jadi eh, pemimpin pujian ya, worship Iya, ya, ya worship. semacam worship, ya. Ya, kok kenapa ada ambil plan yang lain gitu? Kenapa sebenarnya? Ada sesuatu sebenarnya. Apa ada panggilan atau ada sesuatu Iya, yang ya? memang panggilan. Memang panggilan Pak Karel. Jadi waktu saya sekitar usia 20-an, saya memang kalau dipikir saya dari remaja lalu pemuda saya aktif di gereja. Dan itu pun aktifnya di dalam puji-pujian. Lalu saya menikah. Nah, waktu saya menikah, saya berkurang karena saya sudah memiliki anak dengan kesibukan urus anak, jadi saya tidak aktif lagi di gereja. Tapi saya tetap utamakan Tuhan di dalam hidup. Lalu yang membuat saya melanjutkan karena pada saat saya lagi latihan menyanyi paduan suara itu saya punya kerinduan kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, setiap saya pulang ya Pak, setiap pulang latihan gitu, setiap pulang kebetulan malam latihannya, saya sambil lihat menengadah ke langit, saya bilang Tuhan, saya mau dong kalau saya bisa jadi seorang dirhen, memimpin paduan suara, itu keinginan saya. Tapi saya ingin sekolah, saya tidak mau hanya atau tidak hanya seperti itu. Lalu ternyata Tuhan jawab. Jadi setiap apa yang saya inginkan, apa yang saya rekam, semua Tuhan selalu jawab. Akhirnya ternyata dari gereja mengutus saya untuk ikut sekolah dirhen. Seperti itu. Dan karena saya sudah berjanji untuk, kalau saya sudah bisa baca notasi, saya bisa menyanyi, saya akan mengajari orang-orang yang mau belajar menyanyi, itu kerinduan saya dari dulu. Amin. Dan saat ini pun saya tetap jalankan. Ya itu. Kayak panggilannya. Jadi, dan kebetulan kan orang tua juga dulu hobi nyanyi. Cuma dari kami bersaudara cuma saya yang paling lebih tekun gitu, lebih memfokus ke situ dibanding saudara-saudara lain. Walaupun kami semua suka bernyanyi, tapi untuk fokus cuma saya. Itu. Ya jadi guru juga karena papa dulu guru sih ya. Papa guru selama 20 tahunan sampai tutup mata, papa tuh seorang guru. Jadi saya tidak bisa menjadi seorang guru di sekolah, tapi saya menjadi guru di dalam puji-pujian. Itu aja. Amin. Kalau boleh tanya Pak, Oh ya, Pak Bambang. Ibu Omelia, Iya. itu saudara dengan Pak Yunus Watulo yang di Sidoarjo. Ada Yunus Watulo. Sama marga juga. Iya. Ya, Kalau satu Watulo farm. sebenarnya marga Watulo Marga itu besar marga tuh. suami. Oh, Kalau ya, ya. Watulo marga suami saya. Jadi saya harus menanyakan kepada suami saya dulu. Oh, Tapi kalau yang tadi pemain catur itu memang opah dari suami saya. Iya, Jadi opa ya. opahnya itu kakak adik yang pemain. ya, Jadi saya kenal juga karena lanjut, suka Pak. pernah ngobrol waktu beliau masih hidup. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan Pak Karel? Halo Pak Karel. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Lanjut. Ya. Gimana dari saya? Bu Lia ya. Bu Lia kan sudah dapat dioperasi tapi bisa langsung bernyanyi ya. Itu suatu mujizat ya. Mujizat dari Tuhan. Nah, mendapat mujizat dari Tuhan. Lalu respon apa yang Ibu Lia sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya siapa Yesus? Pernah nggak Ibu menginjilin orang? Ya, silakan. Kalau menginjili, kebetulan karena ada keluarga saya, ponakan saya, ya kan ada adik saya kan Ya. ada yang kepercayaan lain. Dia mengikuti suaminya jadi Hindu ya, karena dia menikah dengan orang Bali. Iya. Nah, anak-anaknya, ya saya paling menginjili dengan anaknya, saya perkenalkan gitu kan. Karena mereka semakin besar juga mereka bertanya loh, kok kenapa berbeda ya mama sama tante kan gitu. Iya. Ya ceritanya. Lalu dengan ada juga saudara dari papa juga.
sebagian juga yang Muslim. Ya, kami hanya bukan cuma ini ya, keluarga dari Papa, tapi kakak saya nomor satu. Kakak saya nomor satu menikah dengan Muslim dan sempat menikah Muslim. Dan itu kami sampai sekarang hubungan kami baik, walaupun kakak saya udah tidak ada. Justru kami dekat. Pada saat dia pergi malah kami dekat dengan kakak ipar saya. Nah, di situ kami memperlihatkan, kan Tuhan bilang bukan saja mendengar tapi melakukan. Ya itulah yang kita harus jalani dengan melakukan itu. Jadi kami tetap mengasihi, tetap baik adanya, saling menghormati, saling menghargai gitu. Walaupun waktu masalah kakak saya pasti ada lah ya, Pak Andre pasti ya ada clash apa, tapi kami tetap baik. Kami tidak pernah mengikut campur dengan masalah kakak saya. Dia kalau menurut saya dan saya punya orang tua, dia masalah pribadi, suami istri. Tapi kami sebagai ipar atau sebagai mertua tidak pernah mau ikut campur. Kami tetap berhubungan dengan baik. Dan sampai sekarang waktu meninggal kakak saya itu pun meninggal di Manado. Itu kakak ipar saya langsung mengatakan kita masih bersaudara kan? Iya, kita masih bersaudara walaupun kakak kamu nggak. Oh, kita bersaudara karena kan ada saya punya juga ponakan-ponakan anaknya mereka. Di situ saya bilang kita masih bersaudara. Saya senang kalau kakak juga menganggap kami saudara kan begitu. Di situ sampai sekarang hidup kami, dia lebaran kami datang. Kami Natal dia datang, seperti itu. Saling silaturahmi. Oke, ya. Oke, mantap itu Mulia ya. Kita semua basudara. Ya. Kita harus memperlihatkan keteladanan kan bahwa kita orang baik. Ya enggak? Jadi Ya, pasti. apa gunanya percaya Yesus tapi kelakuannya bertolak belakang. Ya enggak? Ya. Banyak. Tapi enggak di sini orangnya di sana di kutub selatan sana. Di sini orangnya baik-baik. Nah, masalahnya begini, Bu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ini penting perlu disampaikan. Entah dia mau terima atau tidak, tugas kita adalah menyampaikan. Tidak ada jalan lain. Jalan keselamatan hanya satu. Ya. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Oke, saya akan share ya. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar, betul? Berarti kita diciptakan baik. Jadi perbuatan baik kita memang diciptakan untuk baik. Kalau kita berbuat jahat itu pilihan. Kalau kita berbuat baik ada upahnya nggak? Nggak ada upahnya. Memang kita ada fitrahnya didesain untuk baik, gitu loh. Jadi jangan minta upah dari Tuhan. Wah, kita sudah baik loh. Kita baik, memang kita diciptakan serupa dan segambar. Kalau kita sudah baik, kelakuan kita baik, apa-apa baik, itu nggak ada upahnya, enggak. Memang kita diciptakan, ya enggak? Ya. Betul. Ini nggak ada upah. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau kita jatuh dalam dosa, itu pilihan, ya enggak? Kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa, sangat bisa. Karena natur manusia diciptakan kan natur dosa, ya kan? Dari warisan, itu dari Adam dan Hawa. Tapi kita pilihan, kita diciptakan kita harus menghindar, menjauhi dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Dan satu lagi yang penting, jalan keselamatan hanya satu, hanya nggak ada jalan, tidak banyak jalan, hanya satu. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku itu siapa? Semua orang sudah tahu. Nah, pernah nggak menyampaikan itu? Walaupun itu tidak mudah. Bulia pernah menyampaikan seperti itu atau belum? Nggak apa-apa, it's okay. Ke mana Pak maksudnya? Kepada siapapun? Kepada siapapun, kepada saudara kan, kepada siapapun. Nah. Kebetulan ada baru kemarin keponakan saya pulang yang selama ini menjaga cucu-cucu saya. Lalu dia memang dari keluarganya Opa sih ya, tapi yang Muslim. Nah, disitulah saya menyampaikan dan saya kasih ayat Alkitab. Ya. Dia melihat, dia merasakan kasih Tuhan dan memang doa saya biarlah dia merasakan kasih Tuhan lewat kami. Dan
sebelum dia pulang, dia menyampaikan, malah udah ke gereja Pak Andre. Karena dia Amin. ke gereja. Lalu kata saya, "Saya ke gereja." Karena dia lihat sendiri bagaimana kami ya sebagai orang Kristen mengasihi dia itu betul-betul mengasihi kasih Tuhan. Bukan mengasihi hanya di mulut, tapi dengan hati kami, dengan segenap hati kami. Dan itu dia rasakan. Malah dia bilang, saya kok di sini dianggap kayak anak sendiri, sedangkan di rumah saya tidak merasa anak dari orang tua saya. Coba bayangin Pak Andri. Dia sendiri mengakui, karena saya selalu dengar dia telepon orang tuanya. Kalau ibu bapaknya ribut-ribut, langsung bilang, kok nggak sama ya kayak om dan tante di sini? Kenapa papa mama? Pakai bahasa ini ya. Tuh. Lalu karena saya bilang, kalau saya marah itu karena saya mau ajarin kamu supaya lebih baik ya. Terus akhirnya betul, terus sampai dia bilang, tante saya sudah mau pulang karena saya mau dilamar dan yang mau lamar saya orang Kristen. Oh ya udah terima aja saya bilang. Dan kamu harus ikut Kristen saya bilang supaya satu tahu. Terus karena kamu seorang istri kan. Terus dia bilang, oh gitu ya tante. Iya deh tante. Nah karena dia bilang begitu, ya sudah saya sekalian menginjili. Saya kasih ayat-ayat Alkitab ini loh di dalam coba kamu baca. Saya suruh dia baca. Kebetulan karena HP kan ada apa aplikasi Alkitab. Saya Aplikasi. suruh baca. Saya kasih baca Yohanes 4 ayat 16. 16. Wah, keren. Saya kasih ayat juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ ada di Keren. kolom lagi. Mau bacain. Saya kasih tahu itu. Dan saya ada merasa saya rasa sukacita. Saya cuma bilang, itu terserah kamu, yang penting tante sudah sampaikan. Kalau kamu lebih mau percaya sungguh, luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Dan kamu bisa rasakan kan selama kamu di sini? Iya tante, dia bilang, iya saya rasakan betul. Oke, keren. Ya, oke. Saya mau sapa lagi ada Pak Sama di Cilacap. Cilacap hadir. Apa kabar? Ibu Uli di Dauruk, Muara Jambi hadir juga. Oh, oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak Samadi, Cilacap? Boleh buka mikrofon. Nggak monitor. Ya, oke. Saya lanjut ya. Bu Lia, apakah waktu mengabarkan jalan keselamatan hanya satu-satunya? Pernah nggak mendapatkan sepertinya tantangan atau penolakan? Pernah nggak? Pernah. Apa yang ada, terjadi? Pak. Apa yang Ada. dilakukan? Yang dari ponakan saya yang dari anaknya adik saya yang Bali. Oke. Pertama awalnya dia menolak. Dan dia sebenarnya udah ikut gereja, cuma karena saya punya adik itu, mungkin ada mereka bersaudara kan. Dia lihat karena udah ikut-ikut ke gereja juga ini ponakan saya. Ikut-ikut ke gereja, dia bilang, tante kok saya merasa sukacita. Ya ikut Yesus begitu. Kalau kita percaya Yesus pasti kita ada rasa sukacita. Seperti itu. Tapi sayangnya karena memang saya tidak tahu, saya hanya minta berdoa aja untuk adik saya. Saya juga minta dukungan doa dari Pak Andri dan semuanya. Biarlah saya punya adik itu juga dia mau kembali menerima Yesus sebagai juru selamat. Adik saya yang itu doa dan harapan saya selalu setiap hari. Amin. Ya. Ya mudah. Makanya saya berharap anaknya itu dia bisa itu mengingatkan kembali, mengajak lagi. Gitu. Karena papanya sendiri juga udah mengatakan sebenarnya papanya sendiri asli orang Bali. Dia ngomong saya 50-50 untuk spiritual saya. Dia udah begitu. Nah itu kan, tapi kan yang tadi saya bilang Pak Andre, kita bukan cuma hanya sekedar bicara, tapi dari kelakuan kita, perbuatan kita kan juga harus kasih lihat. Betul. Kita mau bilang kita orang Kristen, tapi kita aja tidak bisa melakukannya. Bagaimana itu Pak? Ya. Ya kan? Seperti itu. Semua dari perbuatan kita. Amin. Ya. Saya ingin tanya Pak Andre. Siapa ini? Pak Gibson. Oh Pak Gibson. Oke. Makan baru. Silakan. Salam kenal Ibu Om Lia. Iya, Omi selamat Lia. kenal Pak. Iya. Pak. Iya, terima kasih Bu atas kesaksian-kesaksiannya. Masih muda nampaknya, padahal sudah punya cucu ya.
Iya, udah tua kayak gini, udah bapak saya itu kamera kali Pak, terikat. Ih, Iya. Iya, penyemangat. Itu pernah nggak Ibu mengalami permasalahan yang berat dari dalam keluarga kah atau dari mana saja gitu? banyak Pak, banyak, banyak kalau mau dihitung-hitung banyak Pak. Iya. Cuma yang jelas saya dan suami karena kami sama hidup di dalam pelayanan dan kami sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus memang sungguh menyertai kami dalam hidup kami dari kami awal menikah sampai saat ini kami sudah memiliki cucu. Itu pergumulan yang silih berganti, tapi kekuatan kami hanya pada Tuhan. Jadi kalau kami sudah mulai merasakan sesuatu yang nggak nyaman atau kita langsung koreksi diri. Kita ada apa ya? Apa ada kesalahan kita sama Tuhan seperti itu. Kita langsung menyadari bahwa terutama apalagi kalau masalah anak-anak. Saya dan suami saya merasa bahwa walaupun kami orang tua, kami juga punya keterbatasan, kami juga memiliki dosa. Jadi kami juga tidak bisa menghakimi anak kami dengan semaunya kami. Kami hanya berlutut aja pada Tuhan, biarlah Tuhan. Karena Tuhan sendiri bilang, saya adalah hakim yang adil. Jadi kami tetap merangkul anak-anak kami walaupun mereka memiliki kesalahan yang sungguh mengecewakan kami, di luar dari harapan kami tetap mengasihi mereka. Karena kami menyadari betapa Tuhan Yesus juga mengasihi kami umat manusia walaupun kami sudah berapa kali juga melakukan dosa, tapi Tuhan tidak pernah tidak mengasihi. Nyatanya napas kita masih diberikan satu kan, Pak? Amin. Ya Apakah kan? permasalahan yang berat pernah membuat Ibu Omilia sampai undur dari pelayanan? Tidak. Saya Tidak. tidak undur. Tapi Puji kalau Tuhan. misalnya saya hanya minta ketenangan, itu kan beda ya. Kalau kita mengundur, karena saya menjadi pengurus istilahnya. Iya, Kalau saya jadi pengurus, saya bukan mundur dari pengurus, tapi paling tidak kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, iya, mencari kekuatan lagi. Karena kekuatan itu kan cuma dari Tuhan. Kalau dari teman atau apa ya, paling cuma hanya di bibir aja. Kita tidak tahu hatinya mereka. Kan seperti itu. Untuk memberi kita kekuatan supaya kita bisa masuk lagi gitu. Karena terkadang kita namanya manusia, kita kadang-kadang juga nggak kuat. Walaupun kita bilang ya kita kuat, tapi pada saat kita menghadapi orang-orang yang memiliki dengan segala pemikiran mereka, prediksi mereka, kadang-kadang kami tidak kuat. Seperti itu. terima kasih. Terima Saya, kasih Ibu Omilia. iya. Apakah saya mau memberikan contoh? Saya jujur ya, bagi saya lebih baik saya malu di hadapan manusia daripada saya malu di hadapan Tuhan. Amin. Itu Ya. Baik. Terima kasih Pak Andre. Ya. Ya, Pak Andre, saya mau tanya. Pak Andre, Oke, monggo Pak Bambang. Ini Pak ada Pak Bambang Subiakto Ngawi. Apa kabar Ngawi ini? Kenapa diam-diam? Oke, silakan Pak Bambang. Pak Bambang Singasari, Pak Bambang Sutiono. Silakan Pak Bambang. apa kabar? ya baik Ibu. Makasih ya Pak, doa-doanya buat saya waktu lalu. Ya, baik. Terima kasih, Pak luar Bambang, biasa. Pak Bambang tahu Ya. permasalahan saya Pak. Oh, oke. Ya, ya. Luar biasa ya Ibu dalam perjuangannya. Ceritanya sangat inspiratif dan memotivasi kita yang mendengarkan dalam bagaimana mengikut Tuhan itu jatuh bangun ya luar biasa sampai mengalami sakit pun Ibu masih percaya sama Tuhan. Iya. Yang perlu saya tanyakan Bu, karena perjalanan hidup itu tidak luput ada masalah, siapapun itu pasti ada masalah. Iya. Tapi yang perlu saya tanyakan bagaimana sikap Ibu ketika menghadapi satu masalah dalam
dua hal yang harus dilakukan bersama. Contoh yang saya tanyakan misalkan begini, pada suatu saat ibu harus melakukan kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian di saat yang lain bersamaan itu juga ibu harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kira-kira bagaimana untuk ibu menghadapinya itu? Mana yang tolong nanti dijelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi. Silakan Bu. Baik, ada pengalaman saya. Pada saat anak saya 2 orang, yang pertama dan yang kedua kecelakaan motor. Lalu yang lebih parah adalah yang pertama, perempuan. Dia itu dirawat kurang lebih 1 bulan karena kecelakaan motor dan dia patah tangan kiri kanan, dikasih pen kiri kanan dan punggungnya. Karena ternyata dia punya tulang punggungnya itu patah apa retak, saya nggak tahu. Tapi itu dikasih pen seumur hidup. Lalu pada saat waktu kejadian itu, saya sungguh bersyukur. Kejadian itu tengah malam. Tapi pada saat mereka kecelakaan itu, luar biasa Tuhan menjaga mereka, menolong mereka. Mereka tidak ada yang pingsan. Walaupun sebetulnya sudah tidak bisa bangun. Anak saya yang pertama itu, angkat tangan pun dia tidak bisa. Jadi saya hanya mengajarkan anak saya untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau sama papa mama bisa, tapi tidak bisa bertindak apa-apa, cuma bisa memaafkan. Tapi kalau Tuhan, dia bukan cuma mengampuni, tapi memberikan suatu tindakan, yaitu pasti kesembuhan. Dan iya, saya waktu itu pelayanan, saya panitia, saya juga pengurus. Karena saya memiliki jadwal pelayanan, pada saat anak saya walaupun dia masih di rumah sakit, dan saya hanya melihat ada ibu saya, ada adik saya, semua menjaga. Ya saya bilang berarti saya tidak bisa, bukan berarti saya tidak bisa melayani, saya tetap melayani. Lalu waktu saya datang, saya mau melayani, waktu saya memimpin paduan suara, ada salah satu anggota adalah pendeta saya. Dia menanyakan, loh kok sudah melayani, sudah memimpin, memang anak udah keluar dari rumah sakit? Saya hanya jawab sama itu ibu pendeta. Beliau kebetulan sudah almarhum. Saya cuma bilang, Ibu, kalau saya bekerja untuk Tuhan, dan saya yakin Tuhan juga bekerja untuk anak saya yang di rumah sakit. Amin. Setiap saya habis melayani, lalu saya lihat anak saya banyak perkembangan yang dari tadinya dia tidak bisa angkat tangan, yang tadinya dia tidak bisa makan, ternyata itu semua Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi sampai akhirnya bisa berjalan. Dokter sendiri bilang sebetulnya dia tidak bisa berjalan. Karena tulang punggung itu kalau sudah terganggu atau apa itu agak susah untuk dia mau berjalan atau berdiri. Bisa lumpuh katanya. Tapi luar biasa. Karena saya selalu memakai ayat Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan itu saya pegang sampai saat ini. Saya lebih utamakan Tuhan dulu daripada yang lain. Karena itu seperti yang kita selalu dengar. Fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada permasalahan. Dan itu saya pegang itu. Saya lebih fokus ke Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semua masalah. Dan itu menjadi kekuatan buat saya selalu. Betul, betul Bapak Ibu. Saya sudah merasakannya. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Oke, keren. Ya, luar biasa. Jadi mengutamakan Tuhan, Bu ya. Jadi yang dilakukan adalah pertama untuk Tuhan, baru untuk keluarga. Begitu, Bu ya? Iya. Iya. Oh, ya. Karena Baik. Tuhan adalah dasar daripada rumah tangga kita kan. Luar biasa. Tadi itu yang mendasar Ibu katakan bahwa kalau aku bekerja untuk Tuhan, Tuhan pun juga akan bekerja untuk keluarga. Roma 8:28. Oke, alright. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Bambang? Lanjut Pak, lanjut Pak. Alright. Oke, Ibu Ria Worang, Itali, ada yang mau ditanyakan Bu? Silakan. Belum ada Pak. Belum ada, oke. Pak Samadi, Cilacap. Terima kasih, kesaksian sangat menguatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Ya, oke. Pak Samadi, Cilacap, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber? It's very interesting, it's very inspiring loh hari ini. Ayo, ada yang mau ditanyakan Pak Samadi? Pak
Pak Samadi enggak monitor. Oke, Pak ini yang dari Ngawi, Pak Bambang Subiakto. Ada yang mau ditanyakan? Relax aja tanya. Oh iya. Ya, boleh. Silakan Pak Bambang Subiakto. Tanya. Ini kan hubungan kan dua ya, suami istri gitu ya. Ibunya benar-benar di dalam Tuhan lah. Kira-kira kalau suami ibu juga aktif juga ya Bu ya? Atau gimana? Mungkin ada permasalahan gimana Bu? Ada permasalahan yang Ya. artinya punya permasalahan, kan suami istri punya kan aktif ya. Terus suaminya keberatan atau gimana? Oke, sebentar saya disclaimer dulu ya. Teman-teman, saya disclaimer dulu sebelum terlalu jauh. Jika ada pertanyaan dari saya ataupun dari peserta-peserta lain yang sensitif atau menyinggung Ibu Lia berhak untuk tidak menjawab. Saya disclaimer dulu ya. Silakan. Kalau mau dijawab silakan. Kalau tidak dijawab enggak apa-apa. Saya disclaimer ini. Ya. Enggak, maksud saya gini, enggak maksudnya hubungan suami istri, misalnya kalau suaminya aktif juga atau aktif dalam ikut Tuhan juga gitu kan, saling mendukung gitu Bu ya. Apa itu ada hambatan gitu, maksud saya tuh gitu. Iya, puji Tuhan kalau saat-saat ini suami saya sudah lebih meyakini, lebih banyak mungkin karena dia lihat sendiri ya, dan memang kan ada ya di Alkitab bahwa istri itu bisa memenangkan suaminya gitu kan. Amin. Yes. Dan itu saya rasakan betul betapa ya saya sebagai istri juga untuk menjadi mengajak dia supaya juga dia lebih beriman, otomatis kan dari saya juga punya tingkah laku saya, perbuatan saya kepada dia gimana gitu kan. Dan akhirnya justru malah suami saya terkadang kalau di saat saya mungkin lagi down, dia memberikan saya semangat, kekuatan. Saat dia lagi tidak, saya justru memberikan kekuatan. Ingat loh firman Tuhan, saya selalu ingat loh firman Tuhan. Kita selalu dengar firman Tuhan karena kami selalu ibadah sama-sama. Di kebetulan dari gereja kami itu ada setiap hari Rabu kami ibadah keluarga namanya, ibadah rumah tangga. Dan saya selalu mengingat, ayo kita mau ibadah nih, ayo datang. Nah, terus ada ibadah dia sebagai seorang bapak ada, saya seorang ibu ada lagi ibadahnya. Jadi terkadang kayak setiap malam tahun baru, malam Natal kan di keluarga selalu utamakan, ayo kumpul keluarga, anak-anak kita beribadah sebelum memasuki tanggal 25 gitu, atau sebelum memasuki tahun baru. Itu kami berikan juga, mengajarkan kepada anak-anak kami bahwa pokoknya apapun itu Tuhan yang utama, bukan yang lain. Seperti itu. Jadi awalnya suami saya sibuk dengan bekerja, tapi sekarang malah karena sudah pensiun dan dia akhirnya lebih terfokus. Ternyata ada maksud Tuhan semuanya itu. Ya. Jadi kalau kompak kan lebih ini ya, lebih saling mendukung. Ya, waktu dulu sih memang tidak begitu ya. Tapi saya memberikan, saya sebagai yang sering dengar firman lebih sering kali ya. Kalau beliau kan mungkin karena sibuk bekerja paling hanya tertentu saja. Karena kan selalu alasannya capek. Tapi ya dengan kesabaran saya, ya puji Tuhan, akhirnya banyak berubah gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, Bapak. Oke, alright. Luar biasa ini ya, perjalanan iman ya. Nah, teman-teman bisa dengar tadi kan, bagaimana Ibu Lia ya. Penderitaan, ya. Penderitaan apa? Dioperasi, ya pita suaranya apalah ya. Penderitaan bisa jadi bagian dari perjalanan iman. Gitu? Itulah. Penderitaan sering jadi bagian dari perjalanan iman anak-anak Tuhan. Karena dalam Alkitab, penderitaan tidak hanya dianggap sebagai ujian, tapi juga cara Allah untuk membentuk karakter dan
endingnya membawa kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Waktunya berjalan terus loh. Ada yang bertanya? Dari Pak Samadi Cilacap nih, apa cerita ini? Kok diam-diam nih Pak Samadi? Silakan, Cilacap. Ya, salam. Ini Cilacap ini, mantap ini. Puji Tuhan. Puji Ya, Tuhan. saya mendengar kesaksian dari Ibu tadi yang begitu berjuang untuk memenangkan keluarganya, artinya suaminya. Ya. Dan saya yakin kalau suaminya nanti bertobat ya membawa jiwa lagi. Amin. Ya, dan itu jangan sampai kendor hanya suami targetnya, tapi selain suami juga banyak orang yang belum bertobat. Itu harus kita terus berjuang untuk bagaimana mereka dimenangkan Tuhan. Ya. Yes. Nah, haleluya. Kita semua di grup ini saya senang karena apa? Grup ini membahas bagaimana kita ini berani bersaksi. Ya. Grup ini kita bagaimana berani kita mengutarakan pusatnya hanya Yesus. Amin. Jadi Yesus menjadi pusat pemberitaan. Ya. Okay. Jadi kalau saya boleh kasih tema ya, di grup ini itu hanya Yesus pusat pemberitaan, bukan Amin. yang lainnya. Jadi kayak gitu. Saya bersyukur karena kami sendiri sampai hari ini tetap berjuang terus, walaupun kami ya puji Tuhan sudah dipercaya Tuhan itu membangun itu 8 gereja ya. Haleluya. Tapi itu tidak menjadi satu kepuasan. Puasnya itu sampai banyak orang diselamatkan. Masih banyak. Kita masih tangisi dan sebagainya. Makanya nanti kami tanggal 20 ada konser doa untuk Cilacap di gereja kita. Ya, doakan aja. Jadi konser untuk Cilacap. Ya artinya bahwa kita keterbebanan untuk Cilacap itu dan kota-kota yang Anda di mana ada itu, ya yuk kita tangisilah. Ya, sudah waktunya kita bukan nangisi kebutuhan kita, bukan nangisi tentang masalah-masalah kita. Kita nangisi bagaimana seperti tangisan Yesus itu, yaitu seluruh manusia harus bertobat. Nah, kita memang harus nangis. Ya, begitu luar biasanya nanti hidup kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Ya sampai hari ini saya kesaksian sedikit ya. Kami hamba Tuhan yang di desa di pelosok. Kami melayani jemaat kita ini persembahan saja hanya berapa. Tapi dengan fokus jiwa-jiwa itulah berkat itu dialirkan terus. Berkat itu melimpah-limpah terus. Dan saya yakin ketika fokus kita jiwa, maka yang lain itu ya tadi Matius 6:33 itu ya, carilah artinya dahulu bahwa fokus kerajaan Allah ditambahkan benar. Luar biasa pokoknya. Kami merasakan itu. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, itu kami berdoa supaya Ibu semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa, yang dahsyat di mana Ibu berada. Ya, bila Ibu ketemu orang sakit didoakan disembuhkan Tuhan. Ibu ketemu orang bermasalah ada jalan keluar. Ya, karena perkataan Ibu mengandung kuasa yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Oke, terima kasih Pak Samadi. Oke, Bu Ria, orang Itali. Silakan Bu, masuk aja. Ya, boleh, silakan tanya. Saya mau bertanya sama Ibu Lia ya. Ya. Ibu, ya di sini podcast Bu, jadi boleh open, jadi tidak satu orang ngoceh-ngoceh dari A sampai Z, enggak. Kita harus aktif bertanya. Nah, it's okay. Silakan, silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andre. Saya mau bertanya sama Ibu Lia, bagaimana cara menghadapi ini kan kita dalam masalah penginjilan ya. Bagaimana cara menghadapi teman saya, grup saya, kita suka menginjil sama-sama, tapi dia itu pribadi
dia itu menyetujui anak-anaknya hidup sama-sama sebelum menikah. Nah, bagaimana menghadapi teman saya ya? Saya kalau jalan dengan dia, saya semangat menginjil. Tapi sesudah itu pulang ke rumah, saya kayaknya kosong. Saya bilang, loh, dia menginjil, tapi selalu Ria, mari kita doakan anak-anak saya supaya dilindungi Tuhan. Dia nggak pernah berdoa kalau anak-anaknya bertobat. Dia bilang kita doakan anak-anak saya dilindungi Tuhan. Jadi sesudah menginjil itu selalu dia buat kita doa sama-sama. Nah, ini dalam hati saya menolak ya. Tapi ingat Tuhan Yesus itu penuh kasih. Jadi Bu, saya ini bingung-bingung sendiri. Barangkali kalau Ibu ada jalan keluar. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Ria. Maaf, saya masih bingung ya dengan maksudnya anak temannya Ibu, anaknya temannya Jadi Ibu, begini, ya kita punya grup punya penginjilan. grup, ya. Ya, ada beberapa orang ya. Oke. Jadi kita menginjil. Selesai Ya, menginjil, ada breaknya kan? ya. Ada. Jadi kita dengan dia bilang doakan anaknya supaya anaknya dilindungi Tuhan. Tapi hati saya selalu bergejolak. Dia nggak pernah bilang doakan supaya anaknya bertobat. Anaknya 3 semua hidup sama-sama tanpa menikah. Oh, itu ya. Iya, ya, Iya. begitu. Jadi saya sebenarnya dalam hati saya berpikir kita injili orang ya. Tapi kok kenapa teman saya sendiri saya susah nginjilinnya. Itu maksud Oh, saya, Bu. Bagaimana oh, caranya ya jadi supaya maksudnya, teman saya mengerti. Dan oh, Tuhan juga meminta kepada saya harus hidup penuh kasih sama orang. iya, Karena seperti tadi Ibu bilang, orang itu lebih suka melihat perbuatan kita daripada perkataan kita. iya, Begitu kan Bu betul, ya? Nah, betul, betul. jadi saya itu yang membuat saya bingung di situ Bu. Oh, Oke. oh itu ya. Oh, kalau Iya. kalau ya, kalau saya jadi ibu, ya ini pemikiran saya ya Bu ya. Kan semua di dalam Alkitab juga dibilang bahwa masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Kalau seandainya memang ibu baiknya memang ibu menyampaikan dia mau dengar atau tidak itu urusannya dia kepada Tuhan. Yes. Tapi ibu juga tetap mendoakan karena ibu pun ada urusannya dengan Tuhan gitu. Kalau jadi kalau saya tetap mendoakan karena memang tugas kita kan mendoakan mereka ya. Tapi juga menyampaikan pada dia. Nah, kalau dia tidak mau mendengar atau tidak itu urusannya dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah sampaikan dan kita sudah mendoakan. Kalau saya itu Bu. Yang tadi saya bilang lebih baik saya malu pada Tuhan daripada saya malu dengan manusia. Saya Nah, prinsipnya itu. seperti itu. Iya, Kan itu anak-anaknya yang sudah saya dewasa, bukan anak kecil. betul. Iya, Dan itu sih. ya itu yang saya tertarik bertanya sama Ibu, betul. Nah, yang kedua saya mau tanya, tidak perlu saya tiap hari setiap saya ketemu dia saya injili dia, tidak perlu. Oh, Yang tidak. penting saya udah bilang berdosa kalau kita Iya, hidup sama-sama tanpa menikah itu berdosa. iya. Yang penting saya udah kasih tahu. Tapi menurut pendapat Ibu, apakah saya harus bicara tiap hari atau satu kali Oh, aja saya bicara? tidak perlu Satu Ibu. kali lah. Tidak perlu. Ya. Tidak perlu Ibu tiap Oh, hari untuk menyampaikan. Cukup satu kali. nggak Dan perlu. firman Tuhan itu kan itu kan sama aja sebenarnya kayak orang fasik ya. Orang fasik aja kan begitu kan. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Kan sama aja, Bu. Yang penting urusan kita nih sama Tuhan dulu deh. Soal mereka itu udah biarin aja. Kalau saya ya, Bu. Jujur ya, Bu. Saya mau cerita. Iya.
Bagaimana saya yang menghadapi saya punya anak, cuma lain dia punya. Bagaimana anak saya mau buka aja nih karena saya tadi bilang saya lebih baik malu dengan Tuhan daripada manusia. Anak saya yang Ya. pertama, dia ditinggal pacarnya. Jadi pacarnya meninggalkan dia dalam keadaan hamil, lalu pergi kabur. Harus kami orang tua yang bertanggung jawab. Tapi kayak saya merangkul, saya ajak anak saya. Saya menganggap dia sudah salah jalan, sudah tersesat. Itu yang pertama. Belum urusin dia, anak kedua saya laki-laki. Begitu juga. Ternyata ya kalau dikatakan mempermalukan kami orang tua. Dan apa itu mereka anak kecil? Bukan, mereka bukan anak kecil. Tapi kami berpikir, kalau kita orang tua udah beriman, anak kita lagi tidak beriman, apakah kita juga jadi ikut tidak beriman? Iya. Kalau saya lebih ke rangkul. Saya mau keluarga saya tetap utuh. Saya rangkul dia. Kembali, ya oke. Karena sudah terlanjur. Ya udah, kita cari jalan keluar, kita nikahkan untuk anak kedua. Tapi di balik anak kedua, anak pertama saya, kalau mau dibilang, Ibu, saya juga pelayan Tuhan. Saya ini seorang ibu ya. Saya orang pelayan Tuhan. Sebenarnya malunya luar biasa, Ibu. Tapi saya harus hadapi apa yang saya hadapi dalam rumah tangga saya. Saya sama suami tetap tidak mau saling menyalahkan. Tapi kami kembali mengakui kesalahan kami. Mungkin bukan kesalahan mereka sebagai anak, tapi kami orang tua. Mungkin karena terlalu sibuk, malah jadi kurang perhatian pada anak-anak. Kalau mau dibilang secara manusia, Ibu. Tapi kembali lagi, kita mengandalkan Tuhan, kita lihat Tuhan aja. Kalau kita nggak ngelihat Tuhan, kita nggak kuat, Bu. Tidak kuat. Ya. Saya tidak kuat. Saya harus menghadapi itu semua. Tapi ternyata Tuhan jawab semua. Pada saat mereka begitu COVID, dan tidak ada boleh namanya pertemuan-pertemuan. Itu saya bersyukur sama Tuhan. Saya maunya saya tetap jalan, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Justru pada saat itu, COVID sedang melanda. Jadi tidak ada. Dan kami akhirnya cuma tertentu saja. Ibu, saya harus cerita di sini biar semua tahu. Karena semua orang juga sudah tahu bagaimana saya menghadapi. Tapi saya tetap melayani. Saya tidak peduli dengan orang ngomong. Yang penting bagi saya punya urusan dengan Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tetap mengasihi anak-anak saya. Terserah mereka. Urusannya mereka dengan Tuhan. Yang penting saya tetap mengerahkan mereka. Amin. Tetap jalan Tuhan. Bukan di jalan mana-mana. Daripada mereka juga depresi. Atau mereka malah lari. Bukan cari Tuhan. Saya mengajak mereka tetap. Amin. Itu aja sih. Oke. Ya, oke, sudah jelas ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Jadi konklusinya Bu, saya tetap ya bertemu dengan teman saya ini ya. Yes. Karena kalau ikut pribadi saya nggak sanggup ketemu dia. Karena dia selalu membanggakan anaknya yang hidup sama-sama itu. Dia selalu banggakan. Nah, jadi konklusinya saya memang harus sabar ya, tetap ketemu teman saya ini ya. Amin. Betul. Kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan saja yang berperkara dengan mereka. Yes. Karena kita bukan hakim yang adil. Ya, Oke, boleh Pak. terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, silakan Pak Bambang. Ya, ini waktunya nggak banyak Pak, 1 menit ya. Satu menit saja Pak. Silakan. Jadi Bu Tia ini kalau nggak salah pernah pertemuan tanggal 7 Pak. Tanggal 7 itu juga hari Selasa. Tanggal 7 menanyakan tentang bagaimana melayani orang. Sampai saya memberikan satu metode tentang bagaimana supaya bisa memenangkan jiwa itu kan. Nah, kalau tidak salah haruslah ada kesabaran. Kalau tidak salah begitu. Mungkin Ibu Ria pernah saya sampaikan kesabaran, kemudian perlu berdoa dan puasa. Nah ini mungkin saya akan menambahkan bagaimana cara Ibu untuk bisa menyampaikan penginjilan ya, seperti yang Ibu ditugaskan oleh Allah ya, untuk menyampaikan kita kebenaran supaya dia itu mengenal Allah dengan dekat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi persoalannya Ibu lakukan
taat, sudah setia. Kalau nggak salah tadi Ibu juga diperintahkan Tuhan untuk menginjili dia. Jadi itu betul tadi kita harus dilakukan itu, taat kepada Tuhan lakukan. Kemudian dalam kita melakukan, setiap kita hamba Tuhan, gembala, juga harus memiliki hikmat daripada Allah. Jadi perlu ada suatu strategi, ya, strategi bagaimana kita bisa menyampaikan itu bisa diterima. Mungkin cara kita yang kurang tepat. Mungkin juga kita tidak melihat bagaimana latar belakang daripada orang itu. Tetapi Ibu sampaikan, tetap harus sampaikan, tetapi harus pada momen-momen apa supaya bisa masuk tentu dengan beberapa macam cara yang sudah dilakukan. Dengan ini tidak bisa, dengan itu tidak bisa, dengan ini. Karena Ibu taat pada Tuhan untuk menginjil itu, melakukan itu sudah bagus. Tapi bagaimana supaya bisa memenangkan orang itu, tentu ada hal yang perlu Ibu lakukan, yaitu melihat itu tadi, apa yang bisa kita masukkan dengan strategi yang harus dimiliki Ibu. Karena kalau kita mengadakan penginjilan kepada seseorang, bagi orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, itu kan tidak sama, Bu. Mungkin kita lewat ekonominya, budayanya, ya, kemudian kebiasaannya, itu kan kita bisa juga melalui di situ. Ada bagaimana waktu penginjilan saya kan. Waktu Pak, durasi Pak, durasi. Ya 1 menit lagi, setengah menit lagi. Ya, itu kita harus Bu. Kalau menurut saya. Jadi Ibu melihat bagaimana supaya masuk itu bisa diterima, harus lihat strategi apa yang harus dipakai oleh Ibu itu. Tapi Ibu yang tahu, karena kan Ibu yang dekat dengan orang itu. Bisa lihat tadi dari beberapa siribat itu masalah ekonomi, masalah budaya, masalah lain-lain yang bisa Ibu bisa masukkan di situ. Itu kira-kira boleh saya tambahkan, Bu. Kalau itu tidak diketahui, mungkin agak sulit untuk bisa masuk penginjilan itu. Ya, itu kira-kira Bu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, oke. Ya, waktunya nggak banyak lah Bu ya. Kira-kira boleh sampaikan Bu pesan moralnya untuk teman-teman yang di virtual Zoom kompak ini, juga teman-teman yang saat ini ada di YouTube channel, di Facebook, dan di Instagram. Ya, teman-teman di Facebook, Instagram, YouTube, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya. Oke, silakan Bu. Kira-kira mau sampaikan pesan moral apa kepada teman kita di Zoom kompak ataupun di YouTube channel? Silakan. Saya Pak Andre. Ya. Oh, ya. Ya. Pesan saya bahwa marilah kita tetap terus menjalani tugas kita, yaitu yang tadi ya, menginjil, lalu harus berani melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Karena terkadang-kadang suka bertolak belakang dengan hati. Ya. Tapi kembali lagi, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus ada, jalanilah, tetaplah. Dan apapun tantangan, kita harus hadapi. Karena memang sesuai di Alkitab juga, bahwa mengikut Yesus adalah penderitaan. Adalah, jadi masalah-masalah yang kita itu adalah penderitaan. Pikul salib. Kita harus pikul salib, ya kan, menyangkal diri, itu baru bisa mengikut Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyangkal diri atau maunya kita, ya itu berarti belum bisa menderita. Dan kita belum bisa disebutkan menjadi orang Kristen, karena ya itulah, itu dia punya prinsipnya sebagai pengikut Yesus ya. Karena memang jujur ya Pak Andre, sebelum kejadian masalah anak saya tadi yang 2 itu, jadi anak yang 2 itu yang kecelakaan, anak 2 itu juga yang membuat problem di dalam rumah tangga saya. Tapi itulah yang menjadi penderitaan buat kami. Karena 2 minggu sebelum kejadian itu, saya ada mungkin semacam berdasar juga, itu yang tadi saya bilang, saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya siap menderita. Karena saya pas baca Alkitab itu, perikopnya itu, penderitaan untuk Kristus. Saya bilang, Tuhan saya siap menderita. 2 minggu kemudian saya mendapat itu. Dan akhirnya memang tidak ada sesuatu yang kekesalan, kekecewaan. Tapi saya bilang, oh Tuhan, apakah ini jawabanmu? Saya harus kuat. Inilah penderitaan yang saya harus alami. Itu saya bicara sama Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan saya.
kuatkan saya Tuhan. Dan itu memang Tuhan kasih saya kekuatan. Hilang saya punya rasa malu, saya tidak peduli dengan orang, karena semua mereka juga orang berdosa. Mereka mau menghina saya, jujur, saya menyampaikan kepada teman-teman saya. Saya bilang, waktu saya mau menikahkan anak saya bilang, Bapak Ibu mau menghina saya, mau mencela saya, mau apapun, terserah, kami terima. Kami terima. Itu udah janji saya sama Tuhan. Saya udah nggak bisa bilang apa-apa. Bagi saya, biar Tuhan saja yang memberikan kemenangan, menyelesaikan semua masalah saya. Amin. Dan itu semua, puji Tuhan, semuanya lewat. Anak cucu saya sudah besar semua. Cucu saya sudah besar. Dan benar dalam perjalanan itu semua dilancarkan Tuhan. Tidak ada kendala. Padahal waktu suasana COVID waktu itu, Pak Andre. Tapi bagaimana Tuhan benar-benar menyelesaikan satu persatu. Semuanya. Dimudahkan. Dimudahkan. Dan akhirnya orang-orang pun malah ya waktu pada saat menyampaikan mereka malah rasa kasihan karena mengakui saya. Coba kalau mereka dengar dari orang lain atau karena mereka baru tahu, itu nanti yang tadinya A bisa sampai Z, Betul. bisa ditambah-tambah. Jadi dari terserah waktu itu saya sudah. Jadi itulah kita harus kuat apapun dengan doa ya Pak, dengan Amin. doa dengan firman selalu tiap hari. Ya. Pak Andre terakhir. Oh, Pak oke. Andre terakhir Ya, saya mau 1 menit Bu, bertanya. 1 menit Bu. Ya, oke, silakan. Ya, Ya. saya mau bertanya sama Pak Andre ini ya. Ini anak-anak zaman sekarang kan kritis dan sadis ya mulutnya. Ini bukan saya narasumbernya Bu Ria, tolong diingat. Ya. Narasumbernya bukan Ya. saya, jadi diajukan kepada narasumber. Nanti beda lagi. Iya, iya. Nanti ada, Iya, oke. nanti orang bilang kesombongan Iya, rohani dan kepada ikan Ibu selain Ria dan lain. sekalian. Nah, oke. Oke. Yes. Jadi anak-anak saya anak-anak zaman sekarang, anak-anak tetangga juga begitu. Mereka itu kalau lihat orang tuanya ribut, padahal ributnya nggak gawat, cuman masalah dalam rumah, warna taplak, apa segala macam yang kecil-kecilan begitulah. Iya. Ini anak-anak ini Bu, kalau mereka lihat ribut orang tua, mereka begini aja ngomongnya, udah cerai aja. Itu Masa? mulutnya sadis-sadis ya. Nah, pada saat itu kan akhirnya kita ambil firman Tuhan ya, kita terus kasih baca ke mereka ya, bahwa Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Tapi selain kita kasih baca firman Tuhan, kalau ibu buat bagaimana caranya ya sama mereka supaya kita bisa tutup mulut mereka? Saya iya. Ibu, aduh kalau saya sih dengan kasih ya Bu, kalau mereka ini sebenarnya menjawabnya dengan bercanda atau serius gitu. Kan kita bisa lihat. Enggak, serius Bu. Oh serius ya? Serius. Ya. Waduh, Jadi itu rupanya hati-hati ya Bu. mereka nggak bisa lihat orang tua tuh ribut. Langsung Oh itu ya. mulutnya keluar. Cerai aja deh, mendingan cerai aja. Kacau nggak tuh Bu? Iya. Iya Ibu, memang agak sulit ya anak-anak sekarang itu kadang-kadang mereka yang lebih pintar gitu ya kritis. Tapi ya saya sih jawabnya pasti dengan kasih ya Bu. Walaupun kadang-kadang mereka itu kan karena nggak mengerti. Yang tadi aja Ibu baru bilang disuruh bacakan, berarti mereka selama ini nggak ngerti, belum tahu yang namanya perceraian itu tidak boleh gitu kan. Ya itu udah benar sih Bu, Ibu kasih tahu seperti itu. Lalu mereka jawabnya apa lagi Bu? Pada saat Ibu bilang menyampaikan ada firman Tuhan mengatakan tidak boleh bercerai. Mereka agak mulai reda begitu. Oh ya, sudah berarti kan karena tidak tahu mereka menjawab itu. Iya, tapi kalau jadi ibu, kata-kata apa yang harus kita bicara sama mereka supaya mereka jangan lagi keluarkan kata-kata yang tabu. Kalau menurut Ibu apa yang kata-kata yang kita bisa keluarkan? Ya itu Ibu, jadi harus lebih sering menyampaikan firman Tuhan Bu dalam keadaan apapun. Jadi kayak saya nih, kadang-kadang kalau saya lagi jalan sama mereka itu dalam mobil gitu kan, dari mereka remaja itu saya selalu kasih tahu gitu. Ada ayat firman Tuhan gitu ya. Misalnya kita lagi ngomong apa terus ngomong ya saya selipin langsung ayat firman Tuhan. Seperti itu. Jadi saya kasih tahu yang namanya orang tua itu harus dihormati, itu kata firman Tuhan loh, bukan kata mama, kan seperti itu. Ya. Terus di dalam misalnya lagi makan gitu kan, saya selipin tuh Bu,
Kalau lagi sambil makan, saya menasihati mereka dengan sambil bercanda, ya bercandanya sih ya bukan bercanda gimana, tapi dengan kasih lah. Saya tidak perlu harus marah-marah gitu. Karena kadang-kadang yang saya perhatikan, anak-anak kalau kita jawabnya dengan dalam keadaan marah, dia malah lebih marah, Bu. Lebih marah. Dan itu iblis lah bekerja. Seperti singa kan? Singa, ya kan? Dia mengaum kan seperti singa. Iblis saya lupa nih ayatnya. Iblis masuk Iya, mencari seperti singa. mencari siapa yang bisa Celah, diterkam. dalam celah. Iya. Ibu hati-hati, anak-anak bisa dipakai dengan iblis. Suami juga bisa terkadang. Kalau di saat dia kan Tuhan tahu, iblis juga tahu apa yang di pikiran kita. Kalau hati tidak, di pikiran kita. Jadi hati-hati Bu, jangan sampai kepancing maksudnya. Ya dengan kasih aja, tidak perlu marah-marah. Mereka lebih masuk kalau kita tidak marah-marah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Oke, alright, terima kasih. Ya, Andre, saya dong Pak Andre. oke. Ya, Nih. silakan. Ya buat Waduh. kakak sepupu saya. Pendek Kakak aja ya, sepupu saya pendek kalian. aja ya. Ibu-ibu Saya pendeta pengen nih, suara Ibu pendeta yang saya nanya. dong. Ya. Yang terakhir. Saya pengen dengar ini aja suara kalian menyanyi gitu. Ih, Itu aja sih. nyanyi. Emang boleh nyanyi gitu, Mbak? Kayaknya bagus kok, suaranya bagus nih. Kali ya. Ini nanti dulu, ini di luar dari ini kali, di luar dari gimana tuh Pak Andre? Menutup podcast maksudnya nyanyi satu lagu. Menutup podcast maksudnya saya nggak perlu bertanya, maksudnya menyanyi satu lagu aja terus ditutup Pak Andre begitu. Ya, bolehlah. Andre tadi kerjain nih. Refren aja lah, pendek 1-2 bait aja lah. Baru kita jalan. Ada sesi lain kan? Oke, boleh gak mau nyanyi 1 bait 2 bait boleh lah. Satu bait. Satu bait. Kasih aja ya Pak ya, karena kan memang kita Yesus mengajarkan kasih ya. Jadilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Udah. Wah, keren. Ini bisa masuk Indonesian Idol ini. Oke, alright. Luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Lia ya. Dan saya tangkap ya, kalau boleh saya ambil closing statement-nya ya. Yang Bu Lia hadapi itu tidak mudah. Ada banyak problem, banyak kegagalan. Tapi ternyata Ibu Lia tidak hidup apa kata orang, tapi hidup apa kata Tuhan. Karena banyak orang-orang yang mengaku Kristen anak Tuhan, cuman hidup apa kata orang, menyenangkan hati orang, tapi tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi orangnya nggak di sini, orangnya di laut kutub utara sana. Di sini orangnya baik-baik. Oke, closing statement dari saya, dari Ibu Lia ini. Ada banyak kegagalan ternyata kan. Tapi saya lihat ini apa? Selalu ada harapan di tengah kegagalan. Sesuram, sesibuk, seburuk, sehancur apapun keadaan Anda selalu ada harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan sebagai fondasi atau dasar pengharapan kita semua. Ya, tadi kan disampaikan oleh Ibu Ria Worang dari Italia. Orang anak-anak bilang cerai aja. Ingat ya. Mungkin orang dunia bilang kan, oh itu orangnya itu baik, cuman kata-katanya sering pedes kan, sering kan dengar gitu ya, orang itu sebenarnya baik loh, si A itu baik, cuman kata-katanya pedes. Nggak bisa, firman Tuhan itu tidak bisa dilawan.
Firman Tuhan apa? Kata-kata yang keluar adalah meluap dari hati. Jadi itu omong kosong. Itu kata-kata dunia yang menyesatkan. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar dari hati, ya, itu meluap. Jadi tidak ada itu. Oh, kata-katanya pedas tapi hatinya baik, itu omong kosong. Oke, saya lanjutkan lagi. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Namun kalau Anda semua menaruh dasar pengharapan Anda kepada manusia, ya, kepada orang-orang, kepada penilaian orang, ya, itu pasti akan selalu mengecewakan. Ya, Anda akan kecewa karena manusia bisa mengecewakan dan selalu mengecewakan. Bahkan sering mengecewakan, kan? Jangan pernah samakan janji manusia dengan janji Tuhan. Janji manusia bisa batal, bisa berubah-ubah, ya enggak? Dia bisa, orang bilang apa? PHP. Dia bisa cancel, dia bisa delay. Perhatikan saya ke depan. Lihat saya baik-baik ya. But God's promises are always right on time. God promises are pure. Janji Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Janji Tuhan itu adalah murni. Kalau Anda berpegang teguh pada janji Tuhan, Anda tidak akan pernah kecewa. So, the point is, in this new year 2025, let's lay the foundation of hope only in God. Jadi di tahun yang baru ini 2025, mari sama-sama kita letakkan dasar pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Oke, silakan Pak Karel. Wah, nanti saya banyak ngoceh. Ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Karel mungkin. Ya, terima kasih untuk Ibu Lia yang sudah sampaikan testimoni untuk kita siang hari ini ya, menguatkan kita. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Ria Borong masih ya sama kita ya? Ada acara, kalau nggak ada kesibukan bisa lanjut, Bu. Iya, bisa. Bisa, oke. Oh ya, gini, saya tidak tahu ya bagaimana budaya di Italia ya. Tapi dalam keluarga itu pasti semua punya masalah ya. Suami istri bertengkar itu saya pikir itu wajar. Cuma ada batas-batas kewajarannya. Cuma saya mau bilang Ibu, saya sama istri juga itu pernah beda pendapat di depan anak-anak. Tapi saya mau bilang Ibu, ya, apakah Ibu pernah menunjukkan atau Ibu menunjukkan kasih pada suami di depan anak? Misalnya berpeluk sama suami atau mencium suami di muka anak-anak. Ya. Sehingga sebenarnya yang tadi saya bicarakan, Pak, bukan masalah rumah tangga. Kalau saya dengan rumah tangga baik-baik sekali. Puji Tuhan ya. Masalahnya anak-anak zaman sekarang yang saya bicarakan, sadis-sadis mereka punya kata-kata. Kita ribut soal sendok, kita ribut soal taplak, mereka nggak bisa dengar, mereka bilang udah cerai aja. Jadi bukan masalah dengan suami, bukan. Salah ngerti Bapak. Saya bicara tentang masalah anak-anak zaman sekarang di Italia, bahwa mereka itu kadang-kadang bibirnya, perkataannya kadang-kadang sadis-sadis, itu aja. Oh iya, budaya ya. Beda iya, budaya gitu. Italia. Tapi sudah dijawab sama Ibu Lia. Ya, kita perlihatkan kepada mereka kasih sama mereka ya. Anak-anak ya. Kasih aja, kita perlihatkan kasih aja sama mereka. Dan yang kedua, ajarkan mereka firman Tuhan. Ya, jadi saya tadi udah jelas dengan Ibu Lia yang berikan keterangan, saya udah jelas. Oke. Terima kasih Pak Karel. Terima kasih Ibu Ria Borong ya. Kita lanjutkan sesi kita